Ada orang mengatakan begini, nggak apa-apa dong, pacaran kan seleksi. Kalau memang kamu ingin seleksi, jangan ada kata pacarannya. Teman. Kamu jangan cari pacar untuk bahagia. Bahagia dulu baru cari orang untuk kamu bahagiakan. Orang kalau sudah jatuh ke seks itu sudah pasti begini, oh saya sudah memilikimu, kamu milik saya, dan saya sudah punya kewenangan untuk ngapa-ngapain kamu. Makanya rentan dengan KDRT, dengan kekerasan dalam berpacaran. Nah belum lagi mungkin di pihak perempuannya, wah saya sudah rusak nih, nggak apa, saya bertahan aja walaupun dihajar terus, gitu kan? Itu banyak seperti itu persoalannya. Jomblo itu bukan sesuatu yang situasi yang tidak mengenakan ya. Jomblo itu situasi yang sangat mengenakan karena pada saat kamu jomblo, kamu mengupgrade diri. Yuk sharing podcast. Hey guys, kembali lagi di Serpot Yuk Sharing Podcast. Nah teman-teman, jumpa lagi dengan saya Candy, dan di samping saya ini ada ibu cantik. Bukan ibu ya, lebih ke kakak cantik. Jadi hari ini teman-teman, episode kali ini akan ada pembahasan yang super duper seru, yang pastinya akan buat teman-teman di luar sana tuh penasaran. Apa sih yang akan dibicarakan kami nanti sebentar ya setelah ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu nih dengan kakak cantik di sebelah kita. Silakan Ibu. Hai semuanya, ibu atau kakak ya? Kakak saja. Oke, perkenalkan nama saya Kakak Debbie. Ya, biasanya sih orang panggil Ibu Debbie sih. Ya, saya itu ngajar di prodi psikologi di Unipar. Oke, nah Kakak Debbie, Ibu Debbie, biasanya kalau di kampus itu ibu, tapi di luar dengan jiwa mudanya kita sapa kakak saja. Oke. Nah, Kakak Debbie ini tadi salah satu dosen psikologi ya, dan yang pastinya adalah dosen saya. Alumni psikologi, dan ini dosen saya di Universitas Nusa-Nipah. Nah, hari ini Kakak Debbie, kita sengaja nih mau undang Kakak Debbie karena memang kita banyak lihat fenomena-fenomena sosial yang ada sekarang. Iya. Nah, kebetulan tema yang menarik, sangat menarik teman-teman di luar sana, bahwa hari ini kita akan bicara tentang sex, love, and dating. Wow. Wah, kita tepuk tangan dulu. Nah, teman-teman, hari ini kan kita mau bicara soal sex, love, and dating. Nah, kita mau tahu nih, Kakak Debbie, pemahaman Kakak Debbie untuk sex, love, and dating itu sendiri. Apakah di antara tiga ini saling berkaitan atau tidak, ataukah mungkin mereka berjalan sendiri-sendiri seperti itu? Oke. Ketiganya pasti berkaitan satu sama lain, sex, love, and dating. Cuma persoalannya banyak disalahgunakan gitu ya. Misalnya contohnya begini, kita pasti mencintai seseorang, love dulu dong, baru dating. Setelah dating baru seks gitu. Nah sekarang begini, love itu apa? Cinta itu apa sebenarnya? Oke, banyak anak muda itu salah mengartikan cinta. Nah, kalau kita lihat dari teori ya, cinta itu macam-macam. Ada cinta agape, ada cinta eros. Nah, kebanyakan yang di garis bawah itu cinta eros gitu. Itu biasanya untuk anak muda. Secara manusiawi itu wajar. Kenapa? Karena ketika kita masih remaja sudah pasti hormon kita bergejolak gitu ya. Nah ini yang disalahkan anak muda, tidak bisa membedakan mana yang namanya gejolak hormon, mana yang dikatakan benar-benar cinta. Nah kalau ini sudah salah, berarti ujungnya penerapan dia pada saat dating juga salah gitu. Nah, dating itu kan artinya pacaran. Nah, apa sih sebenarnya definisi pacaran? Pacaran itu kan artinya begini, membangun hubungan gitu. Nah, membangun hubungan sudah pasti itu adalah dua orang yang benar-benar sudah matang secara karakter. Nah, banyak orang itu pacaran monyet gitu, belum matang secara karakter, tapi lagi hot-hotnya secara hormon. Ini yang disalahartikan gitu. Nah, sebenarnya gini, pacaran itu tadi membangun hubungan. Kalau membangun hubungan berarti ada dua belah pihak yang sudah memahami, sudah matang secara karakter. Ending dari dating itu sebenarnya apa? Pernikahan gitu ya. Nah, kamu pacaran, apakah benar endingnya mau menikah? Enggak kan? Banyak kok orang pacaran tuh mau happy fun aja gitu. Nah, sementara gini, ketika kamu pacaran sudah pasti kamu akan mengeksklusifkan diri. Bahaya kalau anak muda mengeksklusifkan diri, pergi berdua bersama-sama
Kalau kamu udah mengeksekusikan diri, kamu udah nggak punya kesempatan untuk mengenal banyak orang. Gitu. Ada orang mengatakan begini, nggak apa-apa dong, pacaran kan seleksi. Kalau memang kamu ingin seleksi, jangan ada kata pacarannya. Teman. Dari pertemanan itu kamu, oh si A begini ya, si B begini ya, si C begini ya. Disitulah kamu seleksi. Tapi kalau udah ada kata pacaran di depannya, berarti kamu udah mengeksekusikan diri bahwa kamu punyanya si A. Nah, kalau sudah mengeksekusikan diri, berarti udah ada nih rasa kamu milik saya milik kamu. Gitu. Kalau kamu udah punya perasaan seperti itu, berarti kamu kehilangan kesempatan untuk melihat yang lebih baik. Gitu. Yang tepat, bukan yang lebih baik ya, tapi yang tepat dengan dirimu. Seperti itu. Ya. Jadi begini ya Kak Debbie. Jadi ada bahasa yang koleksi, seleksi, resepsi. Iya. Nah, pada kesempatan seleksi itu tidak boleh ada kata pacaran dulu, Benar. berteman. Jadi buat teman-teman di luar sana, ketika sudah ada pacar, jangan sering sekali pakai istilah koleksi, seleksi, dan resepsi. Benar, penerapannya nih, saya kan mengajar di psikologi industri organisasi itu kan ada proses rekrutmen kan, seleksi, baru penempatan, baru jadi karyawan tetap kan. Sama dengan pacaran seperti itu. Kita kan harus seleksi dulu. Nggak mungkin saya mengatakan, oh kamu saya terima bekerja. Ya. Tapi saya nggak seleksi kamu gitu. Setelah kamu bekerja ternyata pekerjaan kamu amburadul, merusak perusahaan saya yang rugi. Nah, sama juga dalam dunia percintaan, pacaran seperti itu. Jangan dulu ada status pacaran, seleksi dulu, bangun pertemanan. Gitu. Ini banyak anak muda pakai status pacaran. Kenapa? Karena mereka pikir itu status sosial. Semakin banyak pacar saya semakin oke. Enggak. Justru semakin kamu banyak pacar itu semakin menurunkan tingkat kualitasmu. Gitu. Gitu toh? Keren. Nah, kenapa ya kamu kalau udah pacaran kamu hanya fokusnya satu orang gitu kan? Padahal mungkin kamu bisa mengupgrade gitu ya. Yang harusnya kamu bisa mendapatkan level cowok 8 karena kamu ada di posisi 6, kamu nggak bisa mengupgrade dirimu di 8, akhirnya kamu tetap di stuck di 6 gitu. Coba kalau kamu benar-benar tidak ada kata pacaran, seleksi dulu, bangun pertemanan, kamu akan mulai untuk melihat mana yang terbaik sehingga tidak menyesal nantinya gitu. Ini pengalaman saya juga pernah salah ya, bukan cintanya yang salah, cara saya yang salah gitu. Tidak hanya tepuk tangan. Tim kreatif buat apa? Oke? Gitu. Oke. Jadi memang betul ya Ibu, menurut Ibu bahwa memang sekarang, apalagi sekarang Bu, karena kita kebetulan di Pondok Layanan Remaja ini kan pendampingan karakter juga pada remaja-remaja. Nah, kita juga pastinya memberi pengetahuan pelajaran kepada adik-adik kita dari masa peralihan, dari masa remaja ke masa dewasa ya. Jadi memang menurut Ibu tadi bahwa kalau kita sudah menempatkan diri kita bahwa mempunyai status pacaran kepada seseorang, maka tidak ada kesempatan lagi kita untuk bisa keluar dari situ. Dan mungkin menurut Kakak Debbie tadi betul bahwa kita sudah melihat ada yang lebih, setidaknya lebih baik dari yang sekarang. Tetapi karena kita sudah ada status dan kita terjebak di situ, makanya kita susah untuk keluar dan menutup diri. Luar biasa. Ini ya, kayak anak puber ya gitu ya. Puber ini kan istilahnya cinta monyet ya. Kenapa sih orang tua mengatakan cinta monyet ini ya? Gini, pada saat kamu puber berarti ada yang namanya pertumbuhan secara hormonal gitu ya. Yang perempuan mulai menstruasi, mulai menyukai lawan jenis, laki-laki juga seperti itu. Nah, ketika kita ini kan makhluk sensorik ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu masuk ke pikiran kita dan itu akan menimbulkan yang namanya perasaan kita gitu. Rasa suka kita ke orang lain. Nah, cuma anak muda itu salah mengartikan antara cinta atau faktor hormonal gitu. Sah-sah aja kita suka dengan orang karena itu kita lagi masa hormon kita bergejolak gitu. Tapi itu bukan cinta.
itu memang karena cara kerja hormonal. Ada hormon endorfin kita yang berlebihan. Jadi ketika kita menyukai seseorang, kita mulai senang, jantung kita berdebar-debar, terus kita menghayal dia. Itu memang semuanya itu dipengaruhi oleh hormon, bukan cinta. Gitu. Jadi perhatikan, namanya jatuh cinta, jatuhnya itu sakit di depan, cintanya belakangan. Jadi harus jelas dulu. Makanya janganlah dulu berpacaran. Ada orang mengatakan pacaran sehat. Saya berpikir begini, boleh pacaran sehat. Balik lagi tadi definisi yang saya katakan. Pacaran itu adalah dua orang yang mulai berkomitmen, yang sudah sehat secara karakter, matang secara karakter, baru bisa mengatakan itu pacaran sehat. Tapi kalau anak remaja, saya yakin nggak ada yang namanya pacaran sehat. Gitu, nggak ada. Seperti itu. Karena apa? Karena memang dating itu memang dipersiapkan untuk orang yang akan menuju ke pernikahan. Gitu. Jadi lebih bagus pada saat masih muda bertemanlah dengan banyak orang, kenali karakter demi karakter orang, yang mana yang cocok, yang mana yang sesuai, daripada kamu buru-buru membuat statusmu berubah, punya pacar tapi akhirnya jatuh ya. Lebih bagus kamu lama menanti tapi endingnya bagus. Endingnya bagus gitu. Ini pengalaman saya karena saya juga salah pada saat itu. Makanya gini, apa yang salah yang saya lakukan di masa lalu itu menjadi contoh supaya jangan dilakukan kembali gitu. Makanya banyak orang tua makanan kan, orang tua tuh lebih banyak makan garam gitu ya, bukan terlalu keasinan ya. Artinya begini, bukan juga orang tua tahu segalanya ya, tapi paling tidak ada pengalaman mereka yang memang tidak baik, jangan lagi dilakukan. Stop sudah sampai di situ. Seperti itu, daripada kamu nanti pacarannya udah mengarah ke seks gitu. Nah, perlu lagi diingatkan, seks itu adanya kudus gitu. Seks itu diciptakan Tuhan. Seks itu kan kebutuhannya manusia, ya, kebutuhan secara biologis. Berarti itu Tuhan yang menciptakan. Itu kudus adanya. Tidak kudus adanya ketika kita menyalahgunakan gitu. Seks itu diperuntukkan pada orang yang sudah menikah, bukan pada saat orang yang berpacaran yang tidak punya komitmen sesah secara agama ataupun secara hukum gitu. Makanya dating, love and sex itu sebenarnya alurnya yang bagus. Dating itu pacaran. Nah, ketika kita pacaran itu akan timbul sebenarnya cinta, bukan jatuh cinta. Di dating jatuh cinta, jadi jatuh cinta, dating, cinta, seks, seperti itu. Nah, seks itu bagian dari membangun cinta bagi orang yang sudah menikah, gitu. Jadi saya ingatkan kembali, anak muda jangan coba-coba bermain dengan seks, karena seks itu sama dengan kamu mengkonsumsi narkoba, bersifat adiktif, gitu. Sekali kamu mencoba, itu akan menjadi kecanduan. Seks itu kudus adanya. Jadi bukan berdosa, bukan dosa seks itu, tidak. Kudus adanya tapi untuk orang yang sah dalam pernikahan. Seperti itu. Jatuh cinta, dating, love, and sex gitu. Seks itu akan diberikan kepada orang yang kita cintai. Makanya love, sex. Bukan sex, love, dating. Oke? Dating, love, sex. Karena ada cinta, tapi ingat, cinta tadi harus ada tanggung jawab, berarti harus ada lembaga yang mengesahkan. Jangan tiba-tiba karena saya cinta ya saya seks aja, nggak boleh. Oke, jadi yang lebih tepatnya adalah dating, love, and sex. Nah, dari tiga komponen, tiga hal ini ya Kak Debbie, apakah orang mungkin dari pandangannya, dari apa yang Kakak Debbie lihat secara realita, orang melakukan praktek seks, love, and dating misalnya, apakah ada tidak orang yang sebenarnya, kalau dari pembicaraan tadi Kakak Debbie bahwa itu kan berkesinambungan tuh dari dating, love, and sex. Dari tiga itu apakah bisa dua hal yang hilang? Misalnya orang hanya mau seks, tidak melalui proses yang kayak tadi, dating dulu, love dulu. Nah, kemudian mungkin ada juga yang saya hanya ingin mengenal tadi dia. Saya ingin mengenal tapi tidak sampai ke sana. Kemudian saya memang jatuh cinta.
ada cinta yang timbul, tapi saya tidak berpikiran untuk melakukan ini. Nah, berarti kalau posisi, maksudnya untuk saya melihat ya bahwa itu tadi yang sesuai urutan dating, love, and sex, berarti ada hal yang memang bisa dihilangkan tanpa harus tiga-tiga ini saling berkesinambungan. Oke. Menurut Kakak Debbie itu seperti apa? 3 ini nggak bisa dihilangkan gitu. Udah jelas alurnya, dating, love, and sex. Tapi ingat, dating, love, and sex itu diperuntukkan kepada orang yang sudah matang secara karakter, ingin membangun hubungan dalam tingkat pernikahan. Tapi kalau masih hanya sekedar having fun, ada orang yang hanya seksnya doang. Tapi coba balik lagi, siapa yang dirugikan? Gitu. Kan yang dirugikan siapa? Kedua belah pihak gitu. Kalau kamu udah bermain dalam seks, itu agak sulit nanti kamu keluar. Karena dia sama seperti kamu konsumsi narkoba. Gitu. Tapi kalau tadi kamu mengatakan ada nggak orang yang dating, love tanpa seks, itu lebih bagus lagi. Kalau dia menunggu seksnya sampai pernikahan, itu jauh lebih bagus. Gitu. Karena memang seks itu bonus Tuhan kasih. Bonus untuk 2 orang yang saling mencintai. Gitu loh. Ya. Jadi kalau udah duluan seksnya baru love dating, itu akan menjadi toxic relationship. Itu menjadi toxic. Kenapa? Kamu udah mengambil bonus dulu sebelum memberikan tanggung jawab. Kamu menikah dulu kan sudah pasti toh, lihat dulu laki-lakinya udah ada pekerjaan nggak? Berarti kan udah ada kriteria, oh dia bertanggung jawab, dia sudah mapan secara finansial, makanya saya mencintai dia, nggak bisa dipungkirin kan. Tapi gini, masa kamu mau ambil hadiah dulu? Kayak istilahnya begini, saya mau kamu nyuci piring dan segala macam, ini hadiahnya. Nah kamu ambil dulu hadiahnya, sementara kamu nggak cuci piring. Bisa kemungkinan kamu kabur kan, nggak menyelesaikan tanggung jawab. Nah sama dengan seks, itu anak muda bertanggung jawab dulu baru ambil bonus. Istilahnya begitu. Anak muda tanggung jawab dulu baru ambil bonus. Sama halnya dengan di rumah, kalau mama suruh cuci piring dulu baru ambil jatah 5.000. Iya gitu. Kita tetap mapan dulu secara karakter, finansial, baru. Kayak tadi saya katakan kan, kamu jangan cari pacar untuk bahagia. Bahagia dulu baru cari orang untuk kamu bahagiakan. Gitu. Masa kamu tiba-tiba nggak bahagia terus cari orang yang udah bahagia, kamu merusak kebahagiaan orang nanti. Itu toxic juga. Gitu. Jadi memang harus sama-sama bahagia dulu. Iya. Secara itu yang lebih bagus. Ya? 2 orang sama-sama bahagia baru itu bersatu. Komplit. Karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk saling melengkapi. Saling melengkapi gitu. Laki-laki bahagia, perempuan bahagia, itu sudah pasti punya tujuannya. Berpacaran. Paket komplit itu jauh lebih bagus. Kerjasama yang sangat sempurna. Gitu. Saling melengkapi. Jadi gini Bu, omong-omong soal Ibu lagi Kakak Debbie ya. Soal toxic relationship nih. Ada tuh kan tadi Kakak Debbie bilang bahwa ada orang yang sudah stuck nih, misalnya stuck di perilaku seks misalnya dalam berpacaran seperti itu, dan ada hal-hal yang memang di luar kendali, misalnya secara yang lagi marak sekarang tuh kan kekerasan seksualitas. Nah itu maksudnya begini, apa yang bisa kita lihat dari mereka bahwa perilaku kekerasan yang mereka dapat misalnya itu disebabkan oleh apa? Karena begini, ada yang belum menikah misalnya, masih dalam masa pacaran tetapi sudah melakukan kekerasan seksual, atau mungkin bisa bukan KDRT sih lebih tepat. Kekerasan dalam berhubungan. Apa itu singkatannya itu? Kekerasan dalam KRH. Misalnya. Nah, itu disebabkan oleh apa? Karena hal-hal itu bisa terjadi seperti itu. Nah, itu bisa disebabkan gini. Ketika kita ingat lagi ya, jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta, tadi saya katakan yang bermain itu yang banyak diproduksi hormon. Nah, ketika hormon kita diproduksi secara berlebihan, maka kita nggak bisa lagi berpikir secara jernih. Logika kita nggak main. Makanya orang mengatakan jatuh cinta itu buta. Cinta itu buta, gitu kan. Tai ayam rasa coklat, gitu kan.
Karena apa? Karena memang kita lagi dipengaruhi hormon. Lihat dia happy, walaupun mungkin kita tahu dia laki-laki nggak bagus, perempuan nggak baik, gitu kan. Tapi happy, kenapa? Dipengaruhi oleh hormon, gitu. Nah, ketika kita sudah jatuh cinta, sudah pasti kita nggak bisa berpikir rasional. Belum lagi cinta, kita membangun hubungannya diam-diam, gitu ya. Suka di gelap-gelap atau di mana-mana nggak ada yang tahu, berdua terus, itu kan sebenarnya punya potensi sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya hal-hal yang diinginkan, ya itu yang diinginkan. Saya tak yakin pasti di otak kalian menginginkannya. Gitu ya, itu hal yang diinginkan. Pasti ada hal Iya, itu pasti hal yang diinginkan. Kenapa kamu mau di gelap-gelap? Karena ada hal yang kamu inginkan. Kalau tidak diinginkan pasti tidak Iya, tidak di gelap-gelap. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah pasti kamu akan jatuh ke seks. Nah, orang kalau sudah jatuh ke seks itu sudah pasti begini, oh saya sudah memilikimu, kamu milik saya, dan saya sudah punya kewenangan untuk ngapa-ngapain kamu. Makanya rentan dengan KDRT, dengan kekerasan dalam berpacaran. Nah, belum lagi mungkin di pihak perempuannya, wah saya sudah rusak nih, nggak apa saya bertahan aja walaupun dihajar terus, gitu kan? Itu banyak seperti itu persoalannya, gitu. Jadi gini, seandainya pun kamu udah rusak, gitu. Stop sudah kamu free sexnya, stop sudah kamu melakukan hubungan di luar pernikahan. Selalu ada yang namanya perubahan dan pertobatan. Intinya kamu stop. Jadi jangan bilang saya sudah rusak, dia aja rusak sekalian, gitu. Karena banyak saya lihat seperti ini, lepas dari laki-laki satu ke laki-laki lain gitu. Karena merasa udah diri hancur gitu ya. Padahal kamu stop. Kalau memang dia udah nggak layak lagi dipertahankan, walaupun berat, tinggalkan, stop. Masih ada stok yang baiknya akan Tuhan berikan. Oke, Kak Debbie tadi soal urutan nih dari dating, love, and sex. Nah, tadi dari pembicaraan kita, nah ada beberapa orang, misalnya mungkin ada remaja-remaja di luar sana yang mengalaminya nih. Mungkin mereka sudah stuck di hubungan yang toksik ya, yang toksik, di mana mereka sering mendapatkan perilaku-perilaku yang bisa mengganggu psikis, bahkan secara fisik dan psikis, maksudnya terganggu seperti itu. Nah, mungkin dari Kakak Debbie sekalian nih Kakak Debbie, mungkin teman-teman di luar sana yang menonton, mungkin yang pernah mengalami, mungkin Kakak Debbie bisa memberikan bagaimana cara keluar dari hal-hal tersebut. Karena yang kita lihat ya, banyak sekali kayak orang yang sudah stuck di hubungan seperti itu, mereka justru ada yang nyaman dengan perilaku kekerasan, kemudian ada yang merasa bahwa saya sudah pernah jatuh, saya sudah pernah ini, ya daripada saya harus berubah, lebih baik saya sekalian jatuh, seperti itu. Mungkin ada tidak sih hal-hal yang bukan yang mau, tapi yang Kakak Debbie berikan kepada teman-teman di luar sana, atau mungkin kami yang ada dalam ruangan ini. Mungkin jangan sampai kami stuck di situ dan berlarut dalam hal-hal seperti itu. Banyak sebenarnya remaja-remaja di Momere ini yang toxic relationship ya, udah tahu dipukulin, mendapatkan kekerasan secara verbal, dimaki, masih tetap bertahan. Nah, balik lagi begini, kita harus lihat dulu akarnya. Kalau tadi saya katakan tuh jatuh cinta karena memang ada hormonal di sana. Nah, bisa jadi memang gaya pacaran mereka udah terlalu jauh, itu yang pertama. Sudah melakukan hubungan suami istri misalnya, yang seharusnya tidak dilakukan. Terus yang kedua, bisa aja posisi pasangan, entah itu laki-laki atau perempuan atau korban atau pelaku, itu adalah orang-orang yang sebenarnya nggak punya kedekatan dengan keluarga, gitu ya. Jadi nggak pernah mendapatkan edukasi, terus tidak ada kedekatan secara emosional, gitu ya. Dan ini yang membentuk sebenarnya egonya lemah. Ini, ketika perempuan egonya lemah, dia akan ketemu dengan laki-laki yang awalnya sosoknya mungkin menunjukkan seperti figur bapak, akhirnya jatuh dalam seks, dia enggan untuk melepaskan. Kenapa? Karena dia merasa walaupun dia memukul saya, dia sayang saya, karena egonya lemah, gitu. Ada sesuatu yang nggak mau dia lepaskan, itu yang bahaya. Nah, bagaimana sebenarnya cara menanganinya? Sulit gini ya. Orang yang paling sulit kita nasihati itulah yang pertama, itu adalah orang yang lagi jatuh cinta. Kita ngomong apapun nggak akan didengar, gitu kan? Nggak akan didengar, gitu. Tapi balik lagi, tidak ada kata sulit kalau kita sering.
Nah, untuk orang-orang terdekat terus diingatkan dia, kembalikan lagi citra dirinya, harga dirinya, mungkin dia jatuh, ingatkan terus. Memang agak sulit. Kita harus terus ingatkan. Jangan sampai kita juga adalah saya lepas tangan aja dengan ini orang gitu. Karena memang ini pasti orang yang misalnya korban ya, secara ego dia akan lemah. Dia tidak bisa melepaskan. Ada memang ruang kosong, mungkin laki-laki itu atau pelaku itu mengisinya, sehingga dia enggan untuk melepaskan. Banyak kan orang itu jatuh cinta, putus cinta itu apa sih yang sebenarnya disesalin mereka? Memorinya kan. Banyak kenangan indah gitu kan. Kan itu yang enggan mau dilepaskan sebenarnya. Kan? Coba kalau kamu berpikir rasional, itu memang memori, ya udah. Memori ya tinggal nggak memori nggak apa-apa gitu kan. Makanya penting sekali memang keluarga juga mensupport. Nah kadang-kadang gini, ada juga anak remaja misalnya kayak tadi ya, udah baku kenal gitu kan. Orang tua nggak mensupport gitu, kamu buat malu aja udah antar beres dan segala macam. Nah orang tua juga harus mensupport gitu, itu demi kebahagiaan anak gitu. Jangan lagi pikirkan harga diri deh gitu. Ya mungkin orang tetangga, orang lain sudah lihat mungkin keluar masuk tiba-tiba nggak jadi, bagaimana? Nggak usah dipikirkan, yang dipikirkan adalah bagaimana kebahagiaan kamu, itu yang paling penting. Makanya tadi poin saya katakan, kalau kamu ingin membangun hubungan dengan orang lain, kamu bahagia dulu. Jangan sampai kamu egonya lemah, terus kamu punya luka batin dari figur bapak, dari orang tua, sehingga kamu mencari sosok di luar sana yang seolah-olah kamuflase ya, seolah-olah dia bisa menggantikan figur yang hilang, tapi ternyata bukan gitu. Ini yang sering sekali mereka enggan untuk melepaskan, padahal mereka sudah tahu bahwa itu tidak baik. Karena apa? Karena yang tadi ada ruang kosong yang mungkin diisi walaupun dia disakitin, tapi saya dicintai gitu. Karena apa? Karena dia udah salah definisi cintanya. Bisa aja dari keluarga memang udah nggak salah definisi cinta yang diberikan oleh keluarga gitu. Jadi mungkin dalam keluarga itu kekerasan ya. Oh dipukul bapak mama saya, pukul nggak masalah, tapi masih jatuh cinta gitu. Maksudnya masih cinta gitu kan. Ini kan gini, kita kan keluar membangun hubungan dengan orang lain itu kan tidak lepas dari apa yang kita lihat dari rumah. Gitu. Kita lihat dari rumah harmonis, sudah pasti kita akan menemukan keharmonisan juga untuk mencari pasangan kita. Gitu. Nah, kenapa tadi bertahan tadi? Karena ada figur yang kosong yang mungkin diisi walaupun dengan kekerasan. Terus yang kedua, keengganan dalam melepaskan memori masa-masa indah. Gitu. Seperti itu. Jadi memang harus di-delete itu. Iya, bukan di-delete memori. Gini, nggak mungkin kamu bisa menghapus memori kamu, nggak mungkin. Kecuali kamu amnesia, gitu. Tapi belajar mengikhlaskan, gitu. Mungkin bukan dia yang terbaik. Ada yang lebih terbaik lagi yang mungkin Tuhan berikan, gitu. Mungkin hari ini gini ya, bagi yang patah cinta, putus cinta, patah hati ya kan, udah bertahun-tahun ini mungkin 7 tahun, 8 tahun, sedih gitu ya. Hari ini mungkin kamu merasa kesedihan, tapi 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, kamu akan bersyukur kepada Tuhan karena sudah dijauhkan oleh pasangan yang tidak baik. Seperti itu. Ya. Jadi jangan melupakan itu, nggak mungkin, karena itu sudah ada di memori kita. Kecuali kamu amnesia, kecelakaan amnesia, lupa ingatan, kan? Ini kan kamu nggak lupa ingatan, tapi ikhlaskan kalau itu adalah bagian dari pembelajaran, gitu. Saya sih berpikir begini, setiap siapapun yang datang dalam hidup kita itu diizinkan Tuhan untuk kita belajar, bukan belajar memperbaiki orang lain, tapi belajar memperbaiki diri sendiri. Mungkin kenapa sih kamu disakitin dengan pacar kamu? Ada sesuatu mungkin yang Tuhan ingin berurusan dengan karaktermu. Mungkin karakter memaafkan kamu nggak punya, atau mungkin karakter kesabaran kamu nggak punya, gitu. Itu diizinkan, gitu. Jadi jangan fokus dengan masalahnya, fokus mau apa sih Tuhan dalam masalah itu dalam hidup kamu. Saya yakin sekali setiap persoalan yang kita dapati, entah itu dengan percintaan atau apapun, itu sebenarnya Tuhan lagi mengajarkan kita fokus memperbaiki diri sendiri. Gitu, bukan memperbaiki orang lain, memperbaiki diri sendiri. Oke? Jadi memori nggak bisa dihilangkan, Tapi salah ya, memori iya, tidak salah. bisa dihilangkan. Nggak Tetapi bisa.
memori itu memang tidak bisa dihilangkan, Iya. tetapi lebih tepatnya adalah Mengikhlaskan. mengikhlaskan memori yang sudah pernah. Iya, itu bagian dari perjalanan hidupmu bukan. Jadi jangan juga disesali. Mungkin cinta saya cinta itu nggak salah, cara kamu mencintai yang salah. Gitu. Cara kamu yang mencintai yang salah atau orang yang kamu cintai adalah orang yang tidak tepat. Tidak tepat ya. Kasihan nanti misalnya mantan kamu dapat orang lain, kamu bilang dia salah. Tidak tepat bagi kamu, mungkin tepat bagi orang lain. Gitu. Tidak, bukan jodoh saya tapi jodoh orang. Iya. Berarti kita menjaga jodoh orang. Tidak menjaga. Oke, jadi memang apa yang dikatakan Kakak Debbie tadi betul, bahwa maksudnya setiap orang yang datang itu adalah pembelajaran untuk kita. Iya. Bagaimana itu Tuhan kasih kesempatan ya. Iya. Jadi ya, Tuhan lebih bekerja dalam diri kita, bagaimana kita mau memperbaiki diri sebenarnya. Jadi mungkin lebih tepatnya bahwa pengalaman-pengalaman kita sebelumnya itu adalah pembelajaran buat kita, Iya. sehingga kita tidak mengulangi lagi hal-hal yang menyakitkan. Iya, seperti itu. Jadi teman-teman, jangan tegang ya. Jadi memang untuk soal dating, love, dan seks ini memang kita butuh perjalanan, butuh kesiapannya. Iya. Jadi lebih itu tadi yang seperti teman-teman sudah pernah dengar podcast sebelumnya ya, dengan Kakak di episode berapa itu, bahwa kita tuh menikah karena kesiapan bukan karena kesepian. Iya, benar. Hati-hati dengan kesepianmu, karena kesepianmu itu bisa menghancurkan. Jadi kontrol kesepianmu. Kesepian itu adalah musuh kita yang terberat. Gitu. Jadi musuh terberat kita kan diri kita sendiri. Gitu. Kesepian kamu. Jadi ketika kamu sepi seorang diri, itu kamu rentan terhadap godaan. Gitu. Kesepian itu rentan sekali terhadap godaan. Jadi kendalikan kesepian kamu. Jangan kesepian yang mengendalikan kamu, kamu yang mengendalikan kesepian. Poinnya begini, ketika kamu jomblo, orang kan ketika jomblo berpikirnya negatif ya, saya nggak laku, yang lain tuh punya malam mingguan, saya kok enggak gitu kan, saya jomblo malam mingguan. Tapi saya gini, dapat hikmat gitu ya dari Tuhan. Justru ketika kesepian kamu, rasa sendiri kamu, jomblo kamu, di situ Tuhan pakai untuk kamu mengupgrade diri. Gitu. Mengupgrade diri. Jadi jangan fokus dengan jomblomu, fokus dengan bagaimana cara kamu mengupgrade level. Semakin kamu upgrade levelmu, maka jodohmu akan cepat datang. Daripada kamu big sell buy one get one free, kan? Itu bahaya, gitu kan? Lebih bagus kamu jomblo, tapi kamu mengupgrade diri untuk bisa naik level untuk mendapatkan yang terbaik. Daripada big sell, saya jomblo nih, ayo dong, kan? Enggak, jangan. Kesepian kamu di situ tempatnya Tuhan untuk mengupgrade diri kamu. Jadi mulai ubah pola pikir, gitu. Jadi jangan karena ada orang malam mingguan, saya enggak. Justru pada saat malam mingguan, mereka malam mingguan, kamu kira-kira apa ya untuk bisa di-upgrade? Gitu. Karena pada saat sendirian itu, saya sudah belajar pada saat sendirian itu, saya pada saat sendiri itu justru saya lebih banyak mengupgrade diri saya, mulai banyak berolahraga, nge-gym untuk mengupgrade. Standar saya sudah agak tinggi sekarang, gitu kan? Kalau dulu agak lemah, sekarang tinggi, gitu. Jadi jomblo itu penting. Jomblo itu bukan sesuatu yang situasi yang tidak mengenakan ya. Jomblo itu situasi yang sangat mengenakan karena pada saat kamu jomblo kamu mengupgrade diri. Okay. Upgrade diri. Jadi kesepian itu adalah kesempatan kita untuk mengupgrade, mengupgrade diri, naikkan level ya kan. Tadi yang standar laki-lakinya 8, naik 9. Oke. Kenapa? Kamu sekarang di 9 levelnya. Gitu. Kalau kita sudah 9, setidaknya cari yang level 10 jangan di bawah. Kalau tidak setara level. Benar. Begitu. Upgrade diri, oke? Oke, baik nih Kakak Debbie. Mungkin tadi Kakak Debbie bicara soal saya jomblo, saya ini. Kan tadi Kakak Debbie sempat mengatakan bahwa saya juga punya nih pengalaman ini, makanya saya ini. Nah mungkin ada yang ingin Kakak Debbie ceritakan nih. Mungkin dari pengalaman Kakak Debbie mungkin ada hal-hal yang mau Kakak Debbie bagikan ke teman-teman, bahwa ada hal yang perlu kalian ambil nilai positifnya, ada hal yang tidak perlu kalian ambil.
saya punya pengalaman yang tidak bagus. Dan saya dari keluarga yang, jadi gini juga, pengaruh keluarga itu sangat penting ya. Saya dari keluarga yang otoriter, gitu. Otoriter, terus dogma-dogma keagamaan itu sangat kental sekali. Tapi itu hanya rutinitas gitu. Jadi hanya dogma keagamaan, tapi tidak menjadi role model yang bagus gitu. Nah, ketika saya lepas dari orang tua, saya menjadi kuda liar istilahnya, kan? Kemana aja sembarangan. Akhirnya salah dalam mengambil pasangan hidup, gitu. Itu jangan diikutin, gitu ya. Jadi penting sekali orang tua juga memberikan kebebasan, tapi bertanggung jawab terhadap anak. Jangan dilarang anak membangun hubungan dengan lawan jenis, tapi harus diarahkan, gitu. Mana yang balik lagi gini, jangan ada label-label status pacaran, membangun hubungan boleh. Kamu berteman dengan siapa aja boleh. Karena ketika kamu berteman, kamu akan lebih kaya, pola pikirmu lebih terbuka gitu. Daripada kamu hanya pacaran satu orang, isi otakmu hanya seputar seks gitu ya. Nah, jadi lebih bagus kamu banyak berteman dengan orang lain. Semakin kamu banyak berteman, kamu kaya untuk mengenal orang lain gitu. Saya dulu tidak, saya dulu salah. Jadi salah mengambil keputusan, akhirnya balik lagi gini, pintu pertobatan itu selalu ada. Cuma tadi gini, yang seharusnya saya tidak menjalankan hari-hari saya dengan air mata, tapi karena saya salah mengambil keputusan, akhirnya saya menjalankan hari-hari saya dengan air mata. Nah, saya tidak mau anak-anak muda yang di luar sana mengalami hal yang seperti saya alami gitu. Jadi kalian harus lebih bijak, jangan lagi melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Nah, untuk pacaran pun itu balik lagi saya katakan itu adalah untuk orang yang benar-benar matang secara kepribadian dan sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya itu pernikahan. Kalau tidak, kalau kamu belum siap, berarti kamu harusnya jangan berpacaran, jangan dating, tapi membangun pertemanan. Seperti itu, supaya jangan salah jalan nanti. Karena memang ya setiap orang berbeda. Ada memang orang menikah setelah kecelakaan tapi baik-baik aja. Tapi kan nggak semuanya orang punya kisah yang sama gitu. Mungkin kamu melihat ada orang yang menikah, hamil duluan baru menikah, baik-baik kok rumah tangganya. Ya itu kasus dia. Tapi itu jarang gitu kan. Nah mungkin kasus dia ya mungkin memang dua-duanya mengalami perubahan setelah menikah. Nah, tapi jangan sampai kamu tidak seperti itu gitu. Jadi harus dipetik setiap pelajaran kehidupan orang lain, mana yang baik kamu lakukan, mana yang tidak baik jangan dilakukan sebagai pelajaran. Oke teman-teman, nah dari awal sampai akhir kita sudah bicara tentang dating, love, and sex. Nah di awal tadi kan sex, love, and dating, tapi di sini ada pakarnya kita nih sudah meluruskan bahwa urutannya adalah dating, love, and sex. Nah selain kita mendapatkan banyak wawasan dari Kakak Debbie, kita juga belajar dari pengalamannya Kakak Debbie. Nah buat teman-teman di luar sana kan sudah dengar nih apa yang Kakak Debbie sampaikan. Kita ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Nah mungkin dari apa yang telah Kakak Debbie sharing ke kita, buat teman-teman di luar sana mungkin masih sementara nonton dan merasa bahwa saya harus speak up nih, saya ada hal yang perlu saya sampaikan, saya ingin sampaikan. Di tempat ini teman-teman kami selalu welcome teman-teman di luar sana. Jika ingin datang menceritakan apa yang teman-teman alami silahkan. Ataupun mungkin teman-teman di luar sana ada yang punya kenalan yang bisa teman-teman rekomendasikan untuk kami mengundang, nanti langsung tulis di bawah sini. Dan kalau ada teman-teman yang ingin mengenal lebih jauh sama Kakak Debbie, teman-teman bisa lihat nih IG, Facebook, Line, semua akan ada di bawah sini ya. Nah teman-teman, jadi jangan lupa untuk selalu menjaga diri, menaikkan level yang lebih tinggi jika ingin mau mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Nah sebelum kita mengakhiri podcast kita selalu tos COVID. Oke, tos COVID. Yuk sharing podcast.